Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Wilujeng sumping, wilujeng wayah kieu kanggo seluruh bobotoh saalam dunia. Pangkeun abdi salah sahiji pecinta Persib, boleh dibilang bobotoh meskipun ya, bobotoh tanpa ID card. Oke, maksud tujuan saya membuat VT ini ingin menginformasikan, berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang perkembangan jendela transfer atau bursa transfer pertengahan musim klub kesayangan kita yaitu Persib Bandung, yang mana di setiap kompetisi baik di dalam ataupun di luar itu selalu ada yang namanya jendela transfer atau transfer window, lebih sering kita dengarnya. Nah, begitupun dengan Persib. Sekalipun saat ini Persib berada di pemuncak klasemen ya kan, dengan raihan 39 poin dari 17 kali bertanding ya kan, 11 kali menang dan 6 kali seri, dan menjadi salah satu-satunya tim di BRI Liga 1 yang memang belum pernah terkalahkan dan menjadi pemuncak klasemen, menjadi tim paling produktif juga ya kan, dengan torehan 30 gol dan kemasukan 12 gol, menjadi salah satu tim yang paling produktif dan paling sulit untuk dibobol oleh tim-tim lawan. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin secara tidak langsung tim atau Persib Bandung harus melakukan transfer pemain ya kan. Guna untuk apa? Ya gunanya untuk menjaga konsistensi gitu kan. Karena satu klub, satu tim sepak bola, salah satunya selain kekompakan tim ya, fighting spirit daripada tim, konsistensi itu amat sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu, sekalipun saat ini Persib berada di puncak klasemen ya kan, menjadi tim yang paling produktif ya kan, tim yang belum pernah kalah, tapi saya merasa bahwasanya tim staf kepelatihan itu mengevaluasi ini apa nih yang kurang dari tim ini ya kan. Dari awal kompetisi sampai pertengahan musim ya kan, pasti ada kekurangan ya kan, entah itu di tiap lininya ya kan. Nah, itu adalah fungsi dari si transfer pemain ini. Nah, dan seperti kita ketahui bahwasanya yang namanya transfer itu di mana-mana ada yang masuk ada yang keluar gitu kan, ya kan? Demi menjaga stabilitas tim ya kan, konsistensi tim ya kan. Persib ini melakukan transfer pemain ya kan, baik itu yang keluar ataupun yang masuk. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu transfer pemain yang keluar, yang resmi keluar dari tim. Nah, sampai saat ini informasi yang saya dapatkan, informasi yang saya ketahui ya kan, ada 2 pemain Persib yang sudah resmi meninggalkan klub di awal pertengahan musim. Yang pertama ya mungkin kalau yang ini yang pertama ini, pemain ini memang sudah bisa diprediksi ya kan oleh teman-teman juga gitu kan, karena bisa dilihat bahwasanya dari awal sampai pertandingan ke-17 kemarin, laga ke-17 kemarin melawan Bali United, memang
ini pemain memang minim kontribusi untuk tim gitu kan. Ya pasti teman-teman udah pernah tahu lah gitu. Ya, yaitu Mason 5, yaitu pemain asing, salah satu pemain asing yang direkrut Persib di awal musim ini, yang maksud dan tujuannya adalah boleh dibilang ya opsi dari untuk menggantikan Stefano Beltram yang pada musim sebelumnya yang hanya dikontrak 6 bulan di Persib, ya kan, tapi memberikan kontribusi yang luar biasa untuk tim, ya kan, hingga bisa membantu Persib untuk menjadi juara di musim sebelumnya. Nah, namun ekspektasi itu ya ternyata tidak berjalan lancar lah, boleh dibilang. Bahkan boleh dibilang seorang Mason 5 hingga pekan terakhir bisa dikatakan minim kontribusi untuk tim, ya kan. Bahkan dia hanya memainkan 13 laga dari 17 laga di BRI Liga 1 ya, karena kita fokusnya ke situ ya. Hanya 13 kali bermain, itu pun kebanyakan mulai dari bangku cadangan, ya kan, dan hanya memberikan 1 assist, ya kan. Kalau dilihat dari perbandingannya, kalau memang dia seorang suksesor dari seorang Stefano Beltram ya jauh gitu misalnya. Kita tahu lah Stefano seperti apa, memberikan kontribusi, ya kan, meskipun dia di awal-awalnya diragukan, ternyata dia bisa membuktikan diri bahwasanya seorang Stefano itu memang pantas untuk berada di tim sebesar Persib, ya kan, dengan asis-asisnya dia, ya kan, dengan gol-golnya dia, ya kan. Nah, namun seperti yang kita lihat itu tidak terjadi dengan Mason 5. Mason 5 amat sangat jauh dari ekspektasi kita gitu kan. Nah, jadi mungkin dari staf kepelatihan mengevaluasi lah ya, ini pemain seperti apa kok tidak ada kontribusi untuk tim, ya kan. Jadi mungkin setelah banyak pertimbangan, hasil evaluasi dari tim staf kepelatihan juga pelatih kepala, ya kan, ini mengambil keputusan untuk ya sudahlah, untuk agar si Mason 5 ini untuk keluar dari skuad gitu kan, meskipun kontraknya masih ada gitu. Makanya untuk saat ini seorang Mason 5 itu dipinjamkan ke klub lain, yaitu ke klub Sriwijaya FC di kompetisi Liga 2. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu seorang pemain muda sih ini, yang di awalnya itu dia dipromosikan atau naik tahta lah boleh dibilang oleh pelatih kepala kita, yaitu Boyan Hodak, untuk masuk ke tim utama Persib. Mungkin ada beberapa tujuan tadinya, ya kan, karena si pemain muda ini adalah seorang pemain yang berposisi sebagai bek tengah, yang mana ya kita tahu kalau di Persib itu stok bek tengah itu ya boleh dibilang ya melimpah, ya kan? Ada Nick Pipers, ada Gustavo Franca, Kakang Nurdianto, ya kan. Di bangku cadangan masih ada Victor Igonevo, ya kan. Bahkan kalau memang terlalu urgent, ya kan, bisa seorang Rahmat Irianto, ya kan, yang notabene dia seorang pemain yang fleksibel gitu kan, bisa bermain di beberapa posisi gitu kan, bisa untuk menjadi seorang bek tengah, ya kan. Jadi ya si pemain muda ini memang boleh dikatakan tidak mendapatkan jam bermain atau waktu bermain di Persib, ya kan, di Persib utama lah gitu istilahnya. Nah, makanya si pemain ini dengan nama Faris Abdul Hafid ini ya karena tidak mendapatkan
menit bermain dan hasil evaluasi mungkin ya, itu sudah pasti ya kan. Seorang Mason 5 jadi evaluasi kok ya kan. Bahkan mungkin bukan hanya itu, semuanya pemain juga dievaluasi ya kan. Nah si pemain ini ya termasuk satu pemain yang mungkin istilah kasar ya sementara sekolah dulu di tim lain ya kan. Jadi si pemain muda ini dipinjamkan lah oleh Persib ke Gresik United di Liga 2 ya kan. Jadi dua pemain Persib ini itu sudah resmi ya keluar dari Persib. Yang satu Mason 5 yang dipinjamkan Persib ke Sriwijaya FC, dan yang kedua yaitu seorang Faris Hafid yang dipinjamkan Persib ke Gresik United yang sama-sama bermain di Liga 2. Nah itulah beberapa pemain yang keluar dari Persib ya kan. Dan itu resmi ya. Dan seperti yang saya bahas yang di awal tadi, bahwasannya yang namanya transfer pemain itu ada yang masuk dan ada yang keluar. Tadi kita udah bahas pemain yang keluar dari Persib secara resmi ya kan. Dan untuk selanjutnya itu kita bahas pemain yang masuk ya kan. Ada beberapa pemain yang sudah resmi ya, boleh dibilang sih ini pemain sudah resmi bergabung dengan Persib. Ada yang memang kembali lagi ya kan, ada yang promosi dari bawah ya kan, ada juga yang memang tadi sudah stay peminjaman di permanenkan oleh Persib. Ada juga pemain baru yang benar-benar baru berseragam Persib. Oke, untuk yang pertama yaitu seperti yang kita tahu pemain ini adalah pemain yang memang sudah ada di Persib semenjak di awal musim gitu kan. Bahkan boleh dibilang dia datang di injury time ya kan, beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Dia adalah seorang Adam Alis yang notabene dia adalah pemain pinjaman dari Borneo FC ya kan. Nah dari awal dia memang sudah ada di Persib ya kan. Hanya statusnya saja yang masih pemain pinjaman. Nah, mungkin dari evaluasi staf pelatih ya kan, pokoknya dievaluasi ya kan dari staf pelatih kepala ya kan. Nah akhirnya si Adam Alis ini dipermanenkan lah oleh Persib gitu kan, ya resmi menjadi pemain Persib gitu kan. Kita juga bisa lihat lah seorang Adam Alis, kontribusi seorang Adam Alis itu seperti apa ya kan, bisa dirasakan. Dia bisa bermain bersama Mark Klok di tengah ya kan, atau bisa juga bermain dengan Deddy Kusnandar ya kan. Terkadang dia pun bisa menjadi opsi untuk Persib, bisa menciptakan gol ya kan. Nah, apalagi saat ini Persib di lini tengah memang kekurangan orang, boleh dibilang kekurangan pemain. Setelah seorang Deddy Kusnandar itu ya seperti yang kita tahu, dia mengalami cedera parah ya kan, cedera yang horor ya kan, yang mengakibatkan dia harus beristirahat panjang ya kan. Kalau nggak salah itu waktu lawan Barito ya kan, dia mengalami cedera yang sangat parah ya kan. Nah itulah yang pertama ada Malis ya kan, yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi itu ke tim ya kan, dan juga bisa menutupi kekosongan atau ke celah yang ditinggalkan oleh seorang Deddy Kusnandar yang mengalami cedera yang cukup butuh pemulihan yang cukup panjang. Dan yang kedua yaitu ya ini merupakan seorang pemain Persib juga gitu kan, yaitu si anak hilang, yaitu Zalando, yang pada musim ini di awal musim dia adalah pemain yang dipinjamkan ke klub lain, yaitu PSIS Semarang, guna mungkin maksud sama dan tujuan dari klub meminjamkan dia ke tim lain ya tidak ada lain dan tidak bukan untuk agar ia mendapatkan menit bermain gitu. Karena
seperti kita tahu bahwasanya kalau di Persib seorang Zalando itu memang kurang menit bermain, apalagi memang dia setelah mengalami cedera panjang gitu kan, memang belum sampai ke top performanya dia gitu. Jadi makanya oleh tim, oleh klub dipinjamkanlah ke klub lain gitu, yang dia dipinjamkan ke PSIS Semarang selama 6 bulan, dan memang durasi 6 bulan ini kan memang udah selesai, jadi ya mau nggak mau di pertengahan musim dia balik gitu kan. Nah, hadirnya seorang Zalando juga kan memang seperti kita tahu bahwasanya dia adalah seorang bek kiri, yang mana saat ini Persib Bandung memang salah satu bisa dikatakan stok pemain kurang itu ya di situ ya kan, karena di awal musim stoknya cuma 2 kan, Rezali Hanusa sama Edo Febriansyah. Tapi Rezali Hanusa kan seperti kita tahu dia mengalami cedera kan, cedera kambuhan lah, boleh dibilang ini adalah satu kekhawatiran dalam tanda kutip bagi para kita ya, buat kita lah bobotoh pada saat dia direkrut ya kan. Nah, datangnya seorang Zalando mungkin ya itu karena untuk menutupi celah itu ya kan. Nggak mungkin juga kan seorang Edo Febriansyah akan terus-terusan main itu kan, jadi ya mungkin bisa backup lah, saling backup nantinya di sisi kiri, mengawasi sisi kiri Persib Bandung ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, nah yang ketiga ini adalah boleh dibilang mungkin ini bukan transfer lah ya, boleh dibilang kalau ini naik pangkat juga nih anak gitu kan, karena yang satu ini adalah seorang pemain yang dipromosikan oleh tim pelatih dan memang rekomendasi dari seorang Boyan Hodak untuk bisa naik ke tim utama, yaitu dengan nama Zulkifli Lukmansyah. Mungkin untuk si pemain juga ini adalah kontrak pertamanya dia mungkin ya di setelah naik kasta gitu kan, naik kelas gitu kan. Nah untuk posisinya apa atau dia berperan sebagai apa ya, sampai saat ini ya boleh dibilang saya juga belum bisa mendapatkan informasi yang valid gitu ya. Yang jelas si Zulkifli ini adalah pemain yang dipromosikan dari U21-nya Persib ya kan, dan mungkin juga ya kan salah satu tujuannya selain daripada pematangan si ini pemain juga mungkin untuk menutupi celah kebolongan kuota regulasi, bahwasanya kan di setiap tim itu harus ada pemain U23 ya kan, beberapa orang gitu. Nah, mungkin salah satunya untuk menutupi lubang itu ya mungkin si Zulkifli ini yang dinaikkan. Nah, itu yang ketiga. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, nah ini nih mungkin boleh dibilang benar-benar new ya kan, new player yang masuk ke Persib, yang mana ini pemain ada seorang pemain asing, karena memang slot atau kuota pemain asing yang ada di Indonesia di Persib ini masih tersisa 1 setelah dipinjamkannya seorang Mason 5 ke Sriwijaya FC. Dia adalah seorang Gervan Kastener. Dia adalah seorang pemain yang berasal dari Karakau. Kalau nggak salah ini tim Karakau ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu pernah friendly match juga dengan timnas kita, timnas Indonesia waktu itu. Nah, ini adalah pemain yang mungkin menjadi pengganti daripada Mason 5 yang memang ya kita tahu lah dia kurang kontribusi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya kan. Nah ini pemain Karakau ini, si Kastener ini dikontrak oleh Persib selama 1,5 tahun
atau boleh dibilang ya untuk kompetisi ini 6 bulan berlanjut di kompetisi tahun depan 2025 sampai 2026 gitu kan. Jadi kebersamaan si Castaner ini dengan Persib itu jika melihat ke kontrak ya sampai akhir kompetisi 2026. Nah, dia ini juga merupakan boleh bilang apa ya, rekomendasi lah dari si pelatih kepala, rekomendasi dari seorang Boyan Hodak gitu, agar tim atau klub merekrut dia sebagai pengganti si Mason 5. Dan ini pemain merupakan pernah bermain di beberapa klub sebelumnya. Yang pertama dia pernah bermain di NAC Breda, yang kedua di ADO Den Haag, yang mana dua tim ini adalah tim yang cukup ya boleh bilang cukup terkenal lah, ya kan, dua tim yang memang berkompetisi di Liga Belanda. Setelah itu dia juga pernah bermain di Kaiserslautern yang merupakan salah satu klub di Liga Jerman, ya kan? Dan yang terakhir juga dia pernah bermain untuk Coventry City di Inggris. Jadi ya kalau melihat daripada dia CV-nya dia ini ya cukup lumayan lah gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu ya seperti apa gitu kan nanti, apakah dia bisa berkontribusi baik, berkontribusi untuk tim gitu kan, kita juga nggak pernah tahu. Tapi ya mudah-mudahan kita sebagai pendukung ya kan, pecinta Persib ya, sebagai bobotoh ya kan, tetap mengharapkan sesuatu yang paling baik untuk Persib ya kan, tetap menjaga konsistensi, fighting spiritnya ya kan, kekompakan timnya ya kan. Jadi semoga dengan adanya beberapa pemain baru ini atau pemain lama yang masuk lagi gitu kan, ya mudah-mudahan Persib ke depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya kan, bisa menjaga rekor gitu kan, bisa menjaga lah stabilitas tim ya kan, stabilitas permainan, atau kalau bisa ya secara permainan ditingkatkan lagi agar pada saat menyerang ya akan lebih mematikan ya kan, pada saat bertahan menjadi lebih sulit ya kan untuk ditembus oleh tim-tim lawan ya kan. Nah, karena apa, kita sebagai pendukung pastinya pengennya apa, Persib itu juara lagi ya kan, back to back champion ya kan? Mempertahankan tahta juara ya kan? Itu kita udah pasti ya. Mungkin salah satu syaratnya yaitu Persib, kita doakan bahwasannya tim kesayangan kita ini akan lebih konsisten, akan terus konsisten gitu, sampai akhir kompetisi nanti ya kan. Dan mudah-mudahan keluar lagi sebagai kampiun di kompetisi dari Liga 1 tahun ini ya kan. Tapi jangan sampai juga terlalu terlena ya kan, terlalu terlena karena sekarang posisi lagi di atas ya kan. Karena di sepak bola itu, hukum sepak bola itu ya seperti kita tahu semua ya kan, lengah sedikit berantakan ya kan. Nah sekali lagi mudah-mudahan Persib dengan penambahan beberapa pemain baru ya kan, bisa kedepannya bisa lebih konsisten, bisa lebih menunjukkan bahwasannya Persib ini memang tim besar, Persib ini istilahnya tim yang memang ditakuti ya kan, tim yang memang bukan tim kaleng-kaleng lah istilah kasarnya, menjaga rekor terjaga ya kan, produktivitas juga tetap terjaga ya kan. Karena jika semuanya itu terjaga, udah mungkin yang namanya juara di tahun ini cuma menunggu waktu ya kan, karena modalnya apa ya, itu konsistensi tadi ya kan.
Sekali lagi, semoga tahun ini Persib kita, tim kebanggaan kita, ya kan, akan kembali lagi menjadi juara. Oke, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kata-kata yang saya kurang dimengerti, atau boleh ada kata-kata saya atau cara penyampaian saya yang kurang pas. Saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini, maksud saya sama, dan tujuan saya bukan untuk menggurui, tidak, tapi kita berbagi informasi lah, ya kan? Karena sekarang zaman teknologi, ya kan, yang namanya informasi itu bisa didapatkan kapan dan di mana saja, ya kan, dengan cara seperti apa itu udah pasti bisa. Oke, teman-teman, ada lagi terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita ketemu lagi, insyaallah. Kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi, ya kan. Bentar lagi kan Persib nih main nih hari Selasa ya, tanggal 11. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya kan, bisa kita bahas-bahas santai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Persib juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.